Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, mas'alatun hukmu man akala syakan fi tulu'il fajri. Hukum orang yang makan dalam kondisi dia ragu tentang terbitnya fajar. Man aftara, man ata mufattiron. Siapa yang mendatangi pembatal puasa, maksudnya mengerjakan pembatal puasa. Wa huwa syakun fi tulu'il fajri, dalam kondisi dia ragu akan terbitnya fajar. Ragu terbitnya fajar. Fasaumuhu sahih, maka puasanya tadi sah. Kenapa sah? Nasihin. Karena hukum asal malam. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala qala fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan, ya, minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam berupa waktu fajar. Itu tentang kebolehan makan dan minum. Adapun kebolehan hubungan suami istri pada potongannya yang pertama, fal'ana bashiruhunna. Adapun sekarang gaulilah mereka dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Qila ya, qila konon katanya jima di malam hari pada bulan Ramadan merupakan sebab untuk mendapatkan keturunan. Ya. Istri antum udah hamil? Belum. Nah, banyak-banyak gawi ke di malam hari bulan Ramadan. Qila katanya gitu. Ingat bahasa anak qila ya. Jangan antum tanya, yuqol lah, atau bahasanya qila atau yuqol. Dari potongan ayat wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Di situ kan awalnya kan apa? Fal'ana bashiruhun. Azan. Itu siapa itu? Pasti. Kayaknya dia pengen azan. Sudah tidak apa-apa. Kayak suruh baik dia azan ya. Suruh azan lagi pasti. Ya. Kayaknya mungkin kemarin dia frustasi. Sekarang gaulilah mereka dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Konon katanya gitu. Ya. Ada lagi yang ngomong mandi air hujan. Ya. Itu ilmu tajribah sih, ilmu tajribah. Wadiddut tabyin wasyak wadzon. Dan lawan tabyin, ya, asyak wadzon. Lawan dari tabyin itu jelas, adalah ragu dan duga-dugaan. Di situ kan Allah menyatakan apa? Hatta yatabayyana, sampai nampak jelas. Lawan dari nampak jelas apa? Ragu dan duga-duga. Sehingga kalau masih ragu-ragu dan duga-duga, masih boleh makan. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, makan dan minumlah sampai nampak jelas. Orang yang ragu-ragu itu kan belum nampak jelas. Ya benar? Jelas Dokter Vicky? Ya. Fama dumna
Jadi dia itu gini, fi'il mudhari'nya ya. Dama yadumu. Qala yaqulu. Gimana cara baca fi'il madhinya ketika bersambung dengan dhamir? Ya antum ingatkan fi'il mudhari'nya, gampangnya. Dama yadumu. Kalau dama yadumu berarti dumna. Ya, dumna. Fama dumna lam yatabayyan al-fajru lana qulna an na'kula wa nashrabah. Selama belum nampak bagi kita fajar atau falana, maka bagi kita boleh an na'kula wa nashrab, makan dan minum. Liqaulihi ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wa hadza minal khata', dan ini termasuk khata', kesalahan. Dan juga wali hadits Asma binti Abi Bakar, haitsu akalu yadhunnun ghurub asy-syamsi. Dan juga hadis Asma bintu Abi Bakar yang mana mereka makan dan mereka mengira matahari sudah terbenam. Tsumma tala'at, kemudian muncullah matahari. Wa idza kana hadza fi akhirin nahar, apabila kondisi seperti ini di ujung bulan, fa awwaluhu min babi aula, maka di awal atau apabila kondisi seperti ini fi akhirin nahar, di akhir siang, fa awwaluhu min babi aula, maka yang awal pun lebih utama lagi, lebih layak lagi untuk mendapatkan uzur. Kan akhir siang itu kan hukum asalnya apa, Nasim? Hah? Siang kan? Nah, hukum asal siang. Dia muncul keraguan, atau bukan keraguan, zon, dugaan dia sudah maghrib. Misalkan antum, Nasim, antum jam 6, dugaan antum sudah azan, antum makan, ternyata belum masuk waktu maghrib. Dimaafkan enggak? Dimaafkanlah. Kan dugaan, antum menduga sudah maghrib, maka dikembalikan kepada hukum asalnya siang, tapi makannya antum kan dikasih uzur. Nah, apalagi yang kondisinya dia ini masih malam, dugaannya adalah subuh, dugaannya masih malam, padahal sudah azan sebenarnya, maka dikembalikan kepada hukum asal. Jelas, Dokter Vijay? Li'anna awwalahu ma'dzunun lahu fil akli wa syurbi hatta yatabayyana lahul fajru. Dikarenakan awalnya itu subuh maksudnya adalah sesuatu yang diizinkan untuk makan dan minum sampai nampak fajar. Wa hadzal mas'alah laha khamsatu aqsam. Masalah ini ada 5 macam. Yatayaqqana annal fajra lam yatla, dia yakin fajar belum muncul, maksudnya yakin belum subuh. Mislu ayyakuna tulu'ul fajri fis sa'atil khamisah, yaitu terbitnya fajar jam 5. Wa yakunu aklu wa syurbu fis sa'atir rabi'ah, makan dan minumnya di jam keempat. Wa setengah 5 bahasa kita. Fa shaumuhu sahih, maka puasanya sah. Ayatayaqqana annal fajra tala'ah, dia yakin subuh telah terbit. Ka'ayyakula fil mithalis sabiq fi sa'atil khamisah wa nisf fa hadza shaumuhu fasid. Seperti dia makan pada contoh yang sebelumnya pada jam 5 wa nisf, 5:30, atau istilah kita 5:30, fa hadza shaumuhu fasid. Kalau dia yakin fajar sudah terbit masih makan, maka batal. Ayakula wa wasyak hal tola al fajru aula, dia makan tapi dia ragu, apakah fajar sudah terbit atau tidak. Wa yaglib ala dhanni annahu lam yatla, dan dugaan yang ghalib, dugaan yang mendominasinya adalah belum terbit. Fa shaumuhu sahih, maka puasanya sah. Luar biasa ya, beliau merincinya. Kemudian yang keempat, ayyakula wa yashrab wa yaglib ala dhannihi annal fajra tala'a fa shaumuhu sahih aidan. Makan dan minum dan menurut dugaannya annal fajar tali,
Wa yaglib ala dhannihi, ya, dugaan mendominasinya, anal fajar talik, fajar sudah muncul, fa shaumuhu sahih, maka puasanya juga sahih. Nah, pertanyaannya, kenapa dokter Vicky fajar puasanya masih dikatakan sahih? Yang keempat ini, dia makan minum dalam keadaan dhon ghalibnya fajar sudah terbit, maka puasanya tetap masih dikatakan sahih. Kembali ke hukum asal, karena kan harus dibangun di atas yakin. Sedangkan dia masih dhon al-ghalib, dugaan yang terkuat saja. Difahami? Luar biasa, sama satu syariah, ya, mudahnya Islam ini tadi. Tergambar antum kurni, antum lagi makan, ya kalau antum dengar azan ya berhentilah. Misalkan antum lagi camping, antum tidak tahu wilayah sini, wilayah di hutan ini tadi jam berapa subuh, tidak tahu. Masih antum makan, tapi cacatnya subuh ini masih boleh antum makan. Sampai kapan? Sampai antum terdengar amin, nah lah sholat subuh yang di masjid ini tadi, berarti antum tidak boleh makan lagi. Difahami? Nah. Ayakula wa yashrab ma'at taraddud, makan dan minum dia ragu-ragu. Alladzi laisa fi rujhan, yang tidak bisa dikuatkan. Fa shaumu sahih, sahih pula. Jadi intinya apa ya? Dia tidak boleh makan dan minum tadi kalau yakin. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, ana itu makan, minum, nah waktu itu berkumandang azan. Tinggal antum tanya sama dia, yakin tidak antum azannya dia itu tepat waktu? Kalau kata dia yakin, anak, ya sudah masuk waktu subuh. Difahami? Nah, antum makan dan minum, kumandang azan, tapi antum tidak yakin. Ternyata antum jamaah masjid dekat pasar, dekat rumah Kak Didi. Nah, 8 menit. Ya enggak? Misalkan Kak Didi lah. Antum meyakini azan yang tepat waktunya masuknya masjid besar itu. Ya, depannya Bunaya. Kumandang masjid yang dekat rumah antum, ya sudah, belum masuk waktunya. Karena antum meyakini itu tadi. Difahami? Nah, bagi mereka-mereka yang tidak yakin dengan kalendernya Kemenak, ya silakan dia melanjutkan makan. Jadi pas ada azan berkumandang tuh di masyarakat, masih antum sahur, kan 8 menit jaraknya, ya 8 menit Kak Didi, 8 menit masih antum ngopi dulu, nah, sudah azan belum, ini patokan yang benar itu tadi. Boleh lah, ya secara hukum teori boleh baik. Cuman antum pertimbangkan mafsadat maslahatnya. Ya. Yang sampai gara-gara seperti itu antum dituduh menyimpang kan, aliran sesat. Nah, asyik bisyik yudkar, awal-awal ana mondok di Al-Bayyinah, di antara yang buat ustadz dulu dipanggil di Kodim atau di Polsek gara-gara azan. Jadi Masjid Al-Bayyinah sama Masjid Al-Furqan, azan subuhnya telat dari masyarakat. Keyakinannya azan masyarakat kecepatan. Jadi kalau masyarakat azan subuh, mereka belum azan. Jadi masih kami dulu kalau azan subuh masjid belum masuk. Dulu ada muadzin namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan belum azan. Nah, tapi memang waktu dulu pembuktian memang agak gelap, makanya memang azannya masyarakat, azannya
yang itu memang jadi perbincangan. Mondok anak di Karangmakmur dulu, anak mondok di Karangmakmur sama. Misalnya azan jadwal itu jam 5. Paling tidak di Karangmakmur itu jam 5:10. Nah, yang dipraktikkan lagi juga ustadznya si Dafa. Saya itu kan prakteknya di Linggau. Ya enggak? Ustadz Abu Syahid tidak meyakini kan azan tepat waktu. Terus Ramadan cak mana? Lanjut azan, makan. Qobliyah subuhnya katanya ngulangi lagi dia sholat di rumah kalau subuh. Waktu masih yang kandang kelinci dulu. Ya enggak? Itu tadi. Jadi sholat subuh di masjid itu beliau itu dengan niat sholat sunnah. Sholat aslinya sholat di rumah. Sebenarnya fikih seperti ini Dafa boleh be. Tapi menurut ana terlalu takalluf. Apa takalluf? Tidak masalah kalau dia meyakini subuh belum masuk, berarti sholat subuh masyarakat itu tidak tepat waktu. Nampaknya di masyarakat awam kita ini tidak juga bahasa kita tidak pula dicerudei kalau tidak sholat subuh berjamaah itu kan, ya tidak. Nah, sholat baik di pondok yang antum yang masih kandang kelinci waktu itu kan, masih pas di kandang kelinci. Kalau sekarang lah di pondok lah beda, bebas itu tadi. Sebenarnya sholat di kandang kelinci itu logikanya, simpelnya anak. Misalkan sananya kita meyakini seperti keyakinan Muhammadiyah azan subuh itu kecepatan. Sebenarnya simpel. Kalau kita punya sekolah, sholat baik di situ. Insya Allah masyarakat juga tidak terlalu cerudek lah. Nah, ngapa kau udah sholat jamaah? Oh, tinggal alasan. Kami sholat jamaah tapi di tempat kami. Nah, tuh bayangkan dulu Abu Mishka itu garasi mobilnya itu musola itu. Jadi gini, ada masjid jaraknya 2 tiang listrik. Berapa 2 tiang listrik itu? Itulah sini 2 tiang listrik itu. Anggaplah situ 100 meter 2 tiang listrik itu. Ada masjid. Nah, terus ini rumahnya di Kasnariansa itu, ya. Itu rumah bapak yang depan itu musola. Nah, kemudian di jarak lagi 30 meter musola lagi. Dia buat musola. Yang mana musolanya? Garasi mobil bapaknya. Kasih karpet, ampal, kasih corong. Izin dia sama Pak RT. Karena bapaknya dulu yang terkenal di situ, dibolehin baik. Jadi pas anak pernah datang ke situ ingin sholat, muncul keraguan anak. Apa teranggap sholat berjamaah? Ada ini kira-kira. Masjid 100 meter, musola. Nanti mendirikan musola. Itu pun tidak dicerudai masyarakat. Itu kalau secara praktek kondisi seperti ini. Difahami? Itu kalau masalah sholat. Nah, adapun anak pribadi untuk membuktikan azan subuh ini kecepatan atau tidak, wallahu alam, anak tidak bisa membuktikan. Ya, kita tidak bisa membuktikan tadi. Memang katanya sebagian ustaz-ustaz yang pernah membuktikan katanya memang kecepatan, tapi Allah alam. Ya, itu tadi. Kemudian kullu hadza yu'khadhu min qawlihi, seluruh ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jelas ya? Wahal yuqayyadu hadza fima idza lam yatabayyan lahu annahu akala ba'da tulu'il fajri. Apakah hal ini yuqayyad, ditakyid pada kondisi tatkala belum nampak, ya, fima idza lam yatabayyan. Apakah hal ini yuqayyad itu ditakyid pada perkara atau pada kondisi idza lam yatabayyan, kalau belum nampak annahu akala ba'da tulu'il fajri, belum nampak bahwasanya dia telah makan setelah terbit fajar.
Warroji atau arroji annahu la yuqayyad, tidak perlu ditakyid. Hatta law tabayyana lahu ba'da dzalika annal fajra qad tala'a, meskipun kalau seandainya memang nampak fajar, fa shaumuhu sahih, maka puasanya tetap sah. Binaan alal udhri bil jahli fil hal, dibangun di atas prinsip apa? Udhur bil jahl fil hal. Maksudnya tidak mesti dia fajar belum nampak. Faham Dokter Vicky? Misalkan antum tadi kan kalau ragu-ragu, ini lah nampak belum subuh, lah subuh belum, antum masih makan. Apakah harus ditakyid kenyataannya memang belum subuh? Ataukah bebas? Jawabannya bebas, la yuqayyad. Kalaupun seandainya nyata antum makan ragu-ragu ini tadi, misalkan antum Dokter Vicky, antum cek jam 5 subuh, antum masih makan. Binaan ala dhannik, antum membangun di atas dugaan antum karena belum masuk subuh. Setelah antum pagi-pagi kerja di kantor, antum dapat informasi subuh itu jam 5 kurang 15 menit. Berarti kenyataan realnya subuhnya antum apa? Salah dari kenyataan. Antum makannya setelah fajar. Puasa antum tetap sah. Kenapa? Al-udhur bil jahl. Wa amma 'alal madhhab, adapun berdasarkan mazhab, fa idza tabayyana anna aklahu kana ba'da tulu'il fajri. Adapun kalau berdasarkan mazhab, maka tatkala nampak bagi dia kalau dia makan setelah terbit fajar, fa'alahil qadha, maka wajib baginya mengqadha. Menurut mazhab siapa? Ahmad. Binaan ala annahu la yu'dzaru bil jahli, dibangun di atas prinsip la yu'dzaru bil jahl, tidak dikasih uzur dengan sebab al jahl. Waswab annahu la qada'a alaihi, pendapat yang benar tidak perlu dia mengqadha walau tabayyana lahu annahu ba'da subhi, meskipun nampak bagi dia itu memang sudah kejadian setelah subuh. Li'annahu kana jahilan, dikarenakan dia memang jahil, tidak tahu. Wa li'anna Allah adzina lahu ayyakula hatta yatabayyana, dan juga Allah memang mengizinkan bagi dia untuk makan sampai nampak. Dia kan masih dhon, belum nampak jelas. Wa minal qawaid al-fiqhiyah al-muqarrarah, nah, kaidah lagi kan luar biasa ya kawan. Di rumah itu ada buku 2 jilid Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang diambil dari Syarhul Mumti, sampai 2 jilid ya. Wa minal qawaid al-fiqhiyah al-muqarrarah annama tarattaba 'alal ma'dzun falaysa bima'mun, bahwasannya apa yang dimunculkan terhadap sesuatu yang memang diizinkan, falaysa bima'mun, maka dia tidak ganti. Difahami? Ai laisa lahu hukmun li'annahu ma'dzunun fihi, dia tidak ada hukum karena memang diizinkan. Faham? Apa contohnya? Praktekkan nasin kaidah ini tadi. Annama tarattaba 'alal ma'dzun falaysa bimadmun, sesuatu yang dimunculkan atau terhasilkan pada sesuatu yang memang sudah diizinkan itu tidak perlu diganti. Apa contoh nasi? Nah, apa contoh? Hah? Apa? Fikih ini fikih. Apa baik? Cak mana praktiknya kaidah ini tadi? Ma tarattaba 'alal ma'dzun falaysa bima'mun. Perkara yang dimunculkan pada sesuatu yang memang diizinkan, itu tidak perlu antum ganti rugi. Apa contohnya? Dafa. Dokter Vicky, dokter, hanya dokter.
Eh, ya boleh seperti itu tadi, potong tangan ya, dia enggak kan karena memang diizinkan. Atau contoh yang lain, bisa contoh itu tadi misalkan dia meninggal, dia dipotong tangan tapi kodornya meninggal, dia enggak ganti. Nah, misalkan apa misalnya hubungan suami istri lah. Misalkan meninggal lah istri tadi dengan suaminya tadi. Ganti rugi enggak? Enggak. Memang diizinkan. Difahami? Tadi. Atau misalkan suatu barang yang memang diizinkan untuk dipakai tanpa ada unsur kelalaian. Contoh misalkan, ini motor, ana izinkan antum nasin pakai motor ana. Normal, tahu-tahu di jalan pecah. Ganti rugi antum? Enggak. Karena memang diizinkan. Tidak diizinkan antum pakai, pecah, ganti rugi antum. Difaham? Nah, kan memang ana ngizinkan itu tadi. Misalkan antum kelalaian antum, namanya tafrid, ifrat, terlalu berlebihan, atau tafrid, terlalu menyepelekan, motor itu hilang. Difahami? Nah. Atau contoh yang lain misalkan wadi'ah. Ana izinkan antum nyimpan duit di rumah antum, ya. Dan antum simpan, hilang, ganti rugi? Tidak ganti rugi. Antum bisa kiaskan dalam seluruh perkara. Difahami? Jelas? Kemudian mas'alatun. Nah, berkaitan dengan puasa ini tadi kan memang diizinkan makan di malam hari. Ya toh? Diizinkan makan di malam hari. Dan ternyata secara kenyataan itu siang hari. Maka diperbolehkan, ya. Tidak batal puasanya. Mas'alatun. In akala dhannan anna syamsa gharabat. Kalau dia makan, dugaannya matahari udah tenggelam. Menurut dia matahari tenggelam. Walam yatabayyan al-amru fasawmuhu sahih. Dan belum nampak urusannya, maka puasanya sah. Fa in tabayyana anna lam taghrub fasahih annahu la qada alaihi. Dan kalau nampak bahwasanya matahari belum terbenam, maka pendapat yang sahih tidak perlu bagi dia mengqadha. Wal mazhab anna alil qadha, dan mazhab Imam Ahmad mengqadha. Tergambar tuh. Cacaknya mendung nian. Ayolah buko ini buko. Dugaan, ingat ya, dugaan antum sudah maghrib. Sudah antum makan, habis pempek siko, habis tewan semangkok, tahu-tahu nyala lampu, terdengar suara ngaji di masjid. Nah, belum azan. Pendapat yang sahih, puasa antum sah, tetap lanjutkan. Tapi jangan antum makan lagi, berhenti makan, jangan tanggung lanjut. Nah, itu udah boleh. Berarti dengan unsur kesengajaan. Nah, namun mazhab Imam Ahmad mengqadha. Fa in qala qailun. Nah, kalau ada yang bertanya, mad dalil, apa dalil ala annahu yajuzul fitru? Apa dalil yang menunjukkan boleh al-fitru? Bidzon, al-fitru bidzon. Ma'a annal asla baqa'un nahar. Dalam keadaan hukum asal masih teranggap siang. Fal jawab, maka jawabannya hadis Asma bintu Abi Bakar. Hadis Asma bintu Abi Bakar. Qalat, dia mengatakan, aftorna fi yaumi ghaimin. Aftorna fi yaumi ghaimin. Kita telah berbuka pada hari yang ghaib, mendung. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iftarahum bina'an ala dhannin
qat'an, dan berbukanya mereka itu dibangun di atas dugaan secara qat'an, pasti. Liqauliha fi hadzal hadis, berdasarkan ucapan Asma pada hadis, tsumma tala'atis syamsu, kemudian terbit matahari. Fadalla dzalika ala annahu yajuz ay yuftir bi dzannil ghurub. Maka yang demikian itu menunjukkan bahwasanya boleh saja bagi dia untuk membatalkan puasa dengan dugaan terbenamnya matahari. Summa intabayyana anna syamsa gharabat, kemudian kalau nampak bagi dia bahwasanya matahari sudah tenggelam, fal amru wadih, maka perkaranya memang sudah jelas. Alhamdulillah, berarti dugaan antum ketepatan dengan kenyataan. Aulam yatabayyan syai'un, kalau memang belum nampak, fal amru aidan wadih, maka urusannya memang sudah jelas juga. Wa in tabayyana annahu lam tagrub wajaba al qada 'ala al madzhab. Kalau ternyata tidak nampak, tidak nampak, belum yatabayyan terbenamnya matahari, maka menurut Imam Ahmad dia mengqadha. Wa al qauli rajih la yajibul qadha. Namun pendapat yang rajih tidak perlu bagi dia mengqadha. Jelas? Satu lagi ya. Rajulun, masalah rajulun ghabat alaihi syamsu, terbenam matahari. Wa huwa fil ardi, dia berada di tanah. Wa aftara, dan sudah berbuka. Wa tarat bihi ta'irah tsumma ra'a syamsa, kemudian terbang pesawat, lalu dia melihat matahari. Faham gambarannya Nasin? Tadi jelas ya? Antum di ruang tunggu, makan, buko, azan. Lagi buko, sudah makan, tiba-tiba pengumuman boarding, suruh masuk pesawat. Ngantri, duduk dalam pesawat. Tahu-tahu pesawat take off. Ya take off namanya kalau terbang deh. Kalau turun tuh landing ya, take off. Nah, kemudian tarat bihi ta'irah, terbang pesawatnya tadi. Antum duduk di samping, lihat matahari. Nah, gimana seperti ini? Naqul la yalzam ayyumsik. Tidak harus bagi dia menahan dari makan dan minum. Li'anna nahar fi haqqi intaha. Dikarenakan siang pada hak dia itu memang sudah berakhir. Wa syamsu lam tatla' alaihi bal huwa tala'a 'alaiha. Nah, matahari itu lam tatla' alaihi, bukan muncul di atas dia. Bal huwa tala'a 'alaiha. Dia yang muncul di atas matahari. Paham? Pinternya Syekh Ibnu Utsaimin kan? Matahari, dia yang di atas matahari, dia yang melihat matahari, bukan matahari di atas dia. Lakin lau anna lam taghib, akan tetapi kalau seandainya memang belum terbenam, wa baqiya khamsu daqaiq, dan masih tersisa 5 menit, tsumma tarat at-ta'irah, kemudian terbang pesawat, walamma irtafa'at, tatkala dia sudah meninggi, idza syamsu baqin, ternyata matahari masih tetap ada, alaiha, ya, masih tetap ada di atas bumi tadi, rubu' sa'ah atau thuluth, sekitar 1/4 jam atau 1/3 jam, fa inna siyamahu yabqa, maka puasa masih tetap, li'annahu ma zala alaihi shaumuhu, dikarenakan dia masih berpuasa. Difahami? Tergambar Nasin. Contoh misalkan antum berangkat dari Surabaya mau ke Sumatera, ketika pesawatnya terbang 5 menit sebelum maghrib, sampai di atas antum melihat matahari. Sebenarnya kalau antum ada di Surabaya, ini 5 menitnya sudah buka, tapi antum lihat masih ada pesawat, matahari kelihatan. Ya sudah, antum tunggu sampai betul-betul terbenam ya. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk Ramadan ya, mungkin supaya kitab ini bisa hatam, mungkin kita pakai Zoom. Jadwalnya nanti dilihat. Mungkin bagusnya pagi seperti ini ya. Kalau antumnya ada di sini ya terserah antum. Kalau mau pakai wifi merkis, bikin wifi merkis. Nah, terus gimana masalah perekaman?
Suara yang melalui Zoom itu bisa direkam. Dari HP anak.